para saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita diberi banyak nikmat oleh Allah. Kita diberi umur yang panjang hingga kita bisa menemui rahmat bulan Ramadan di tahun ini. Untuk itu anugerah Allah ini kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersyukur bahwa kita hidup sekali ini dan hanya sementara ini kita diberi anugerah yang luar biasa, yaitu kita diberi hidayatul Islam, dijadikan orang Islam, diberikan agama yang benar, yang hak, yang dasarnya Quran, hadis, dan bentuknya berjamaah. Selain itu, para bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita juga masih diberi nikmat yang lain yang juga tidak kalah besarnya, yaitu kita diberi kehidupan yang aman, rezekinya cukup. Nah, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya barang siapa yang diberi keamanan, kemudian diberi rezeki yang cukup di dalam hidup sehari itu, diberi kesehatan, maka seakan-akan dunia ini diberikan kepadanya. Ini luar biasa. Para saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ada satu lagi kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu terutama kita yang sudah berkeluarga. Allah memberi kita istri dan anak-anak. Para saudara sekalian, istri yang solihat adalah merupakan perhiasan dunia yang tidak ada tandingannya. Merupakan kebahagiaan bagi kita suami. Demikian pula anak-anak yang solih dan solihat. Itu merupakan harta yang sangat berharga. Bahkan boleh katakan anak-anak yang solih dan solihat itu merupakan tambang emas buat kita. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu ila min salasati asya." Bahwa ketika manusia telah meninggal dunia, semua amalannya putus kecuali 3 perkara, yaitu sodaqotun jariyah, sodakoh yang selalu mengalir padanya, au yuntan taubi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu agama, ilmu pendidikan, terutama pendidikan karakter buat anak-anak kita, buat generasi penerus kita. Kemudian yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan pada kedua orang tuanya. Para bapak, ibu,
saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kelak di hari kiamat ada seorang rajul yang mengatakan pada Allah. Di hari kiamat dia mengatakan, ya Allah, mengapa saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini? Kemudian Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Jadi kamu mendapatkan derajat surga setinggi ini adalah sebab anakmu senantiasa mendoakan dan memintakan ampun untukmu. Nah, ini salah satu kefaudolan dari anak yang solih dan solihat. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, man qara'al Qur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi dari Al-Quran itu, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota di hari kiamat. Para saudara jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, tentunya di hari kiamat itu orang yang mempunyai mahkota adalah orang yang bertempat di dalam surga. Dan anak yang bisa membaca Al-Quran adalah anak yang solih, yang solihat. Itu salah satu kefaudolan lain yang Allah berikan kepada kita orang tua ketika kita mempunyai anak yang solih dan solihat. Maka para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai orang tua, sebagai generasi pembina, sebagai guru adalah membantu anak-anak kita, membantu generasi penerus kita ini, bagaimana anak-anak kita ini, generasi penerus kita ini menjadi anak yang solih dan solihat. Ya tentu di awal proses kita menikah dulu sudah diawali dengan kita memilihkan dari ibu yang solihat dan bapak yang solih, maka akan lahir anak-anak yang solih dan solihat. Nah, yang kedua bahwa kita untuk bisa memiliki anak yang solih dan solihat itu, kita harus memberikan asupan kepada anak kita dari barang yang halal. Barang yang halal dan barang yang baik. Itu. Kemudian langkah selanjutnya agar kita bisa memiliki anak yang solih dan solihat dan punya kefaudolan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, adalah mencarikan guru yang baik dan tempat pendidikan yang baik. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, tentu para bapak, ibu, saudara jamaah, kaum muslimin dan muslimat telah mengetahui bersama-sama ada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu ketika masih kecil, itu oleh ibunya Anas, itu sudah dipilihkan seorang guru yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di saat Anas masih kecil, sudah digendong oleh ibunya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu Anas mengatakan, wahai Nabi, ada Unaisun, ini adalah Anas kecil. Aku datang membawa Anas kecil ini ukhadimuka, untuk melayani kamu, untuk melayani pada panjenengan, melayani pada engkau Nabi. Dalam arti ia melayani dan dididik semua hal yang baik. Fada'ulahu Nabi, maka doakanlah yang baik-baik untuk Anas ini. Kemudian dalam riwayat Nabi mendoakan Anas, Allahumma aksir malahu atil umroh. Ya Allah, berikanlah Anas ini umur yang panjang barokah, dan berikanlah Anas ini
anak yang mempunyai harta yang banyak, yang barokah. Dan para saudara jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, langkah selanjutnya supaya kita mempunyai anak yang solih dan soleh dan mempunyai kefadlan yang seperti yang sudah kita bahas tadi adalah kita mengkondisikan teman bergaul anak-anak kita ini. Nih, kita usahakan bahwa anak-anak kita ini di kondisi lingkungan teman bergaul yang baik. Syukur-syukur para bapak, ibu, saudara jemaah sekalian, bahwa anak kita ini bisa bergaul dengan para ulama dan para guru-guru yang terbaik di tempatnya. Sehingga dengan modal dibina oleh ulama, dibina oleh guru-guru yang terbaik di tempat lingkungan belajarnya, anak kita akan menjadi anak yang lebih baik, lebih solih-solihat. Kemudian langkah yang terakhir bahwa kita selalu mendoakan anak kita ini kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi anak yang solih dan solihat. Kenapa? Karena doa orang tua kepada anak itu diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah para bapak, ibu, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit apa yang bisa kita bagi, bahwa betapa bahagianya ketika kita hidup sekali ini oleh Allah diberi anak yang solih dan solihat yang bisa membanggakan kehidupan kita saat kita masih hidup di dunia dan bisa mengangkat derajat kita kelak nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua Allah paring anak-anak yang solih dan solihat dan mempunyai jodoh yang solih dan solihat, sehingga bisa bersama-sama berhasil menetepi agama Allah ini hingga husnul khotimah. Bila ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.